Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam kepada dokter. Perkenalkan nama saya Lois Laurencia Sriwalimo dengan 3 digit NIM terakhir 216. Pada kesempatan kali ini, kami dari SGDA 9 akan mempresentasikan tentang mutation of DNA repair system and cancer. Baik, izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Lois dengan 3 digit NIM terakhir 216. Yang pertama-tama kita akan membahas terkait latar belakang. Jadi, organisme itu memiliki tugas penting untuk melestarikan genom mereka dan mentransmisikannya dengan setia lintas generasi. Nah, jadi transmisi informasi genetik itu kan terus-menerus berada dalam keseimbangan selektif antara pemeliharaan stabilitas genetik versus penghapusan perubahan mutasi dan hilangnya potensi evolusi. Molekul DNA terus-menerus diserang oleh banyak sekali gangguan genotoksis, endogen, dan eksogen, dan telah diperkirakan bahwa setiap sel akan mengalami hingga 105 lesi DNA spontan atau yang diinduksi per hari. Nah, jadi di sini tuh pentingnya mekanisme perbaikan DNA disorot oleh banyaknya keberadaan sindrom manusia yang merusak, yang disebabkan oleh cacat pada gen DDR. Khususnya, banyak dari mutasi ini yang umumnya menunjukkan peningkatan kepekaan terhadap agen perusak DNA dan predisposisi terhadap perkembangan jenis kanker tertentu. Sekian saja. Perkenalkan, nama saya Jessica Ngajaya dengan 3 digit NIM terakhir 212. Izin menjelaskan mengenai rumusan masalah student project kami. Yang pertama, apa itu kerusakan DNA, DNA repair, mutasi, dan kanker? Bagaimana kerusakan DNA dapat mengakibatkan perkembangan kanker? Apa saja penyakit yang disebabkan oleh cacat DNA repair system? Bagaimana peran mutasi dalam DNA repair system mempengaruhi respons tubuh terhadap pengobatan kanker? Dan terakhir, apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi mutasi pada DNA repair system dalam pengobatan kanker? Adapun tujuan penulisan yang kami tulis merupakan jawaban dari rumusan masalah sebelumnya, yaitu mengetahui definisi kerusakan DNA, DNA repair, mutasi, dan kanker, mengetahui bagaimana kerusakan DNA dapat mengakibatkan perkembangan kanker, mengetahui penyakit yang disebabkan oleh cacat DNA repair system, mengetahui bagaimana peran mutasi dalam sistem DNA repair mempengaruhi respons tubuh terhadap pengobatan kanker, dan mengetahui langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi mutasi pada sistem perbaikan DNA dalam pengobatan kanker. Adapun manfaat yang diperoleh dari latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan pada slide sebelumnya sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, diharapkan tulisan ini dapat bermanfaat dalam memperkaya informasi ilmiah mengenai mutasi DNA repair system dan kanker, serta dapat dijadikan sebagai dasar penelitian lebih lanjut. Adapun manfaat praktis penulisan sebagai berikut. Pertama, manfaat bagi mahasiswa. Mahasiswa dapat meningkatkan kompetensi dalam pemahaman mengenai mutasi DNA repair system dan kanker, sehingga menyediakan dasar yang kuat untuk praktik klinis dan pembelajaran lanjutan. Manfaat bagi dosen, dosen dapat memahami mengenai mutasi DNA repair system dan kanker, dan pemahaman ini dapat dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar yang lebih efisien dan efektif. Baik, perkenalkan, nama saya Gusti Agung Istri Agung Sinta Paramita dengan 3 digit dan terakhir 229. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kerusakan DNA. Kerusakan DNA merupakan kerusakan atau perubahan yang terjadi pada molekul DNA, sehingga dapat mempengaruhi integritasnya dan mengganggu proses-proses seluler. Kerusakan DNA dapat terjadi karena berbagai sumber, baik yang bersifat internal ataupun yang bersifat eksternal. Sumber kerusakan DNA yang bersifat internal dapat berupa kesalahan selama replikasi DNA atau perubahan kimia spontan. Kesalahan selama replikasi DNA dapat terjadi karena DNA polimerase terkadang menyisipkan nukleotida yang salah. Hal ini mengarah pada ketidakcocokan basa. Sementara pada perubahan kimia spontan, contohnya itu sitosin yang dapat secara spontan mengalami deaminasi menjadi urasil yang dapat mengakibatkan mutasi jika tidak diperbaiki. Selanjutnya, untuk sumber yang bersifat eksternal dapat terjadi karena ionizing radiation atau karena zat kimia.
Ionizing radiation seperti sinar X dan radiasi UV dapat memutuskan tulang punggung DNA atau membentuk pyrimidine dimers. Hal ini mengarah pada putusnya untai atau ikatan silang yang mengganggu replikasi dan transkripsi DNA normal. Sementara kerusakan DNA karena zat kimia dapat langsung memodifikasi basa DNA yang mengarah pada mutasi atau putusnya untai. Zat-zat kimia tersebut dapat berupa alkylating agents atau environmental toxin seperti asap rokok. Perkenalkan, nama saya Iputu Sindoarta dengan 3 digit NIM terakhir 209. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu DNA repair, mutasi, dan kanker. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu DNA repair. Nah, WHO mendefinisikan DNA repair sebagai serangkaian proses biologis yang memungkinkan sel untuk memperbaiki kerusakan pada DNA. Nah, kerusakan ini dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, termasuk radiasi, bahan kimia, dan kesalahan dalam replikasi DNA. Nah, DNA repair adalah mekanisme yang memungkinkan sel untuk mendeteksi dan memperbaiki kerusakan pada molekul DNA yang menyandi genomnya. Nah, proses ini penting untuk menjaga stabilitas genetik sel dan mencegah mutasi yang berbahaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu mutasi. Nah, mutasi itu sendiri merupakan mekanisme fundamental dalam biologi yang menghubungkan konsep pewarisan sifat dengan proses evolusi, di mana perubahan di tingkat DNA dapat menghasilkan variasi genetik yang dapat diwariskan dan menjadi dasar bagi seleksi alam. Mutasi adalah fenomena biologis yang penting dengan dampak besar terhadap evolusi dan kesehatan manusia. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan apa itu kanker. Nah, kanker adalah penyakit kompleks yang ditandai oleh pertumbuhan sel abnormal dan tidak terkendali yang dapat menyerang jaringan sehat di sekitarnya serta menyebar ke bagian tubuh lain melalui metastasis. Nah, kanker dapat mempengaruhi hampir semua bagian tubuh dan memiliki banyak jenis, tergantung pada lokasi dan jenis sel asalnya. Nah, tersebut yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Anita Marani dengan NIM 3 digit terakhir 210. Izinkan saya menjelaskan bagaimana akumulasi DNA damage dapat mengakibatkan perkembangan dari kanker. Jadi, akumulasi DNA damage dapat menimbulkan beberapa efek berbahaya pada kesehatan manusia yang mengakibatkan penuaan dini, apoptosis, dan ketidakstabilan genom. Akumulasi dari fenomena ini menyebabkan perkembangan kanker yang parah dari sel normal. Sebagai respon dari DNA damage, rangkaian peristiwa yang disebut sebagai DNA damage response atau DDR diaktifkan. Respon ini mencakup DNA damage recognition, aktivasi dari sel checkpoint, cell cycle arrest, dan akhirnya hasil akhir berupa repair, apoptosis, dan immune clearance. Kerusakan DNA yang terjadi pada sel kanker memiliki kaitan yang luar biasa dengan pasien kanker. Jika sel kanker tidak dapat diperbaiki dan mengaktifkan respon DDR, sel kanker yang terpengaruh akan mati. DNA dapat dirusak oleh berbagai macam serangan eksogen dan endogen, termasuk bahan kimia, radiasi, radikal bebas, dan perubahan topologi yang masing-masing menyebabkan bentuk kerusakan yang berbeda. Jenis kerusakan DNA meliputi kerusakan basa individual seperti ketidakcocokan basa, deaminasi situs AP, dan metilasi atau oksidasi yang tidak normal. Kerusakan DNA juga dapat mengakibatkan single strand DNA breaks atau SSB, double strand breaks atau DSB, ikatan silang DNA antar dan intra-untai, dan aduk ikatan DNA protein crossing atau DPC yang besar. Perkenalkan, nama saya Reza Rafaela Putri Wardana dengan 3 digit NIM terakhir 201. Saya akan menjelaskan sekilas mengenai ke-6 jenis DNA repair pathways. Mulai dari yang pertama, homologous recombination. Ini adalah mekanisme yang berfungsi untuk memperbaiki double helix DNA tanpa menghilangkan informasi genetik. Proses ini memanfaatkan informasi genetik dari kromosom homolog dan biasanya berlangsung selama replikasi DNA. Oleh karena itu, HR atau homologous recombination paling sering terjadi pada fase S dan G2 dalam siklus sel. Kemudian ada non-homologous enjoining atau NHEJ, adalah mekanisme perbaikan DNA untuk memperbaiki double strand breaks tanpa memerlukan template homolog. Dibandingkan dengan homologous recombination, metode ini memiliki akurasi lebih rendah dan dapat menyebabkan penyisipan atau penghapusan kecil yang berisiko mengakibatkan pengaturan ulang DNA. Meskipun demikian, mekanisme ini sangat penting untuk memperbaiki double strand break secara cepat, terutama pada fase G1 siklus sel, sehingga membantu menjaga stabilitas genom. Protein utama yang berperan meliputi Ku70, Ku80,
DNA-dependent protein kinase catalytic subunit atau DNA-PKCS, XR-CC4-XLF, dan juga ligase 4. Ketiga, ada microhomology mediated end joining, yaitu mekanisme alternatif dari non-homologous end joining untuk memperbaiki double strand breaks juga. Proses ini memanfaatkan urutan mikrohomologi sepanjang 5 hingga 25 pasangan basa untuk menyelaraskan ujung DNA yang rusak. Akibatnya, mekanisme ini sering menyebabkan penghapusan di sekitar area kerusakan dan dapat memicu kelainan kromosom. Berbeda dengan non-homologous end joining yang biasanya, mekanisme ini tidak bergantung pada protein seperti Ku70, Ku80, XRCC4, dan ligase 4, sehingga menjadi jalur alternatif dalam perbaikan double strand break. Kemudian keempat, ada base excision repair, yaitu mekanisme perbaikan DNA yang sangat fleksibel dan bertanggung jawab untuk mengatasi kerusakan DNA endogen, seperti basa interoksidasi, situs abasic, dan single strand breaks. Mekanisme ini mampu menangani lebih dari 20.000 peristiwa perbaikan sel setiap harinya, termasuk kerusakan yang diakibatkan oleh reactive oxygen species, radiasi pengion, dan juga agen pengalkalisasi. Kelima, ada nucleotide excision repair. Ini adalah mekanisme yang penting untuk menangani lesi DNA yang menyebabkan distorsi pada helix, termasuk kerusakan yang disebabkan oleh sinar ultraviolet atau sinar UV dan juga bahan kimia tertentu seperti garam platinum. Selain memperbaiki kerusakan akibat sinar UV, mekanisme ini juga berfungsi mengurangi dampak mutagen lingkungan dan mencegah mutasi yang dapat mengganggu integritas DNA, fungsi sel, serta homeostasis jaringan. Dan terakhir, keenam, yaitu mismatch repair, adalah mekanisme perbaikan DNA yang berfungsi untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan pasangan basa yang terjadi selama replikasi dan rekombinasi DNA. Mekanisme ini mengatasi ketidakcocokan pasangan basa serta penyisipan dan penghapusan untuk menjaga stabilitas genom. Baik, perkenalkan nama saya Nadira Asma-Sulfa Weko dengan 3 digit yang terakhir 214. Jadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kerusakan DNA yang tidak diperbaiki dengan baik itu dapat memicu perkembangan kanker. Namun kegagalan DNA repair system tidak hanya berkaitan dengan kanker. Ada juga berbagai penyakit lain yang timbul akibat cacat mekanisme perbaikan DNA ini, contohnya seperti sickle cell maupun sindrom Werner. Jadi pada bab ini kita akan membahas hal tersebut. Penyakit pertama yang akan dibahas itu merupakan kanker. Ketika DNA repair system tidak berfungsi dengan baik, sel akan menjadi rentan terhadap mutasi ataupun perubahan genetik. Kecacatan pada mekanisme ini dapat menyebabkan ketidakstabilan genom, yang menciptakan kondisi ideal bagi mutasi onkogenik ataupun mutasi gen yang memicu kanker. Lalu, salah satu jenis kanker yang berkaitan erat dengan disrupsi DNA repair system itu merupakan kanker kolorektal. Kanker kolorektal itu berkembang di jaringan usus besar yang mencakup kolon dan rektum. Penyakit ini dipengaruhi oleh pola makan, gaya hidup, serta faktor genetik seperti Lynch syndrome. Lynch syndrome sendiri itu merupakan kondisi genetik yang meningkatkan risiko kanker akibat defisiensi dari DNA mismatch repair ataupun MMR yang menyebabkan microsatellite instability atau MSI. Mutasi pada gen MMR yang seringkali bersifat bawaan ataupun germline mutation itu memicu ketidakstabilan genom dan meningkatkan risiko kanker kolorektal. Pada pasien Lynch syndrome, kanker kolorektal memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama ada muncul di usia muda, lalu sering berkembang di sisi kanan usus besar, polip menjadi lebih cepat berubah dari menjadi kanker, lalu 90% kasus ini menunjukkan MSI yang tinggi. Untuk pengobatannya dapat dilakukan dengan deteksi dini melalui screening kolonoskopi dan pengawasan tahunan pada individu dengan mutasi gen MMR ataupun kerabat dekatnya, sehingga dapat menurunkan angka kematian hingga 72%. Screening untuk mutasi gen MSH6 dan PMS2 itu dianjurkan dimulai pada usia 30-35 tahun. Sementara mutasi gen MLH1 dan MSH2 itu memerlukan pengawasan lebih dini. Kanker yang kedua itu merupakan kanker payudara. Kanker payudara itu merupakan tumor ataupun benjolan abnormal yang berkembang pada jaringan payudara seperti kelenjar susu, saluran kelenjar, jaringan lemak, dan jaringan ikat. Kanker ini menjadi salah satu penyebab kematian terbesar pada wanita. Dari seluruh kasus kanker pada wanita, 22% diantaranya itu merupakan kanker payudara. Kanker payudara ini bersifat multifaktorial, di mana disebabkan oleh berbagai faktor.
Namun secara umum penyebabnya dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada faktor keturunan, yaitu mutasi genetik yang diwariskan, seperti pada gen BRCA1, BRCA2, TP53, ataupun PTEN. Mutasi ini dapat berperan penting dalam sistem perbaikan DNA dan kontrol siklus sel. Lalu yang kedua ada faktor sporadis, yaitu mutasi ataupun perubahan epigenetik yang terjadi seiring waktu, tanpa adanya riwayat genetik. Mayoritas kasus kanker payudara itu terjadi karena faktor ini. Kanker payudara yang disebabkan oleh mutasi gen DNA repair memiliki karakteristik khusus. Contohnya seperti tumornya itu cenderung berukuran lebih besar, lalu memiliki risiko lebih tinggi untuk menyebar ke kelenjar getah bening, dan seringkali menunjukkan resistensi terhadap pengobatan, terutama pada pasien yang membawa mutasi BRCA1 maupun BRCA2. Pengobatan untuk kanker payudara itu dapat dilakukan dengan obat seperti inhibitor PARP. Obat ini menargetkan kanker dengan defisiensi pada mekanisme homolog recombination repair ataupun HRR yang sering ditemukan pada pembawa mutasi BRCA1 ataupun BRCA2. Lalu selanjutnya ada kanker ovarium. Kanker ovarium ini merupakan tumor ganas dengan resiko tinggi yang menyerang ovarium pada wanita di berbagai usia. Sebagian besar kasusnya itu merupakan kanker ovarium epitelial. Salah satu tantangan terbesar adalah gejalanya sering tidak muncul di tahap awal, sehingga deteksi seringkali terlambat dan kanker sudah menyebar ke peritoneum. Salah satu jenis kanker ovarium, yaitu high grade serous ovarian cancer atau disingkat dengan HGSOC, itu sering dikaitkan dengan kerusakan pada sistem perbaikan DNA. Jalur perbaikan utama yaitu homolog recombination ataupun HR itu melibatkan gen penting seperti BRCA1 dan BRCA2. Mutasi pada kedua gen ini ditemukan pada sekitar 50% kasus HGSOC yang menyebabkan ketidakstabilan DNA dan mendorong pertumbuhan kanker. Selain itu, wanita dengan Lynch syndrome itu memiliki risiko kanker ovarium yang berkisar antara 0,3 hingga 20%. Sayangnya, metode screening seperti transvaginal ultrasound dan tes CA125 itu belum terbukti efektif untuk mendeteksi kanker ovarium secara dini, termasuk pada mereka yang memiliki mutasi BRCA1 ataupun BRCA2. Untuk pencegahan, rekomendasi yang ada saat ini itu merupakan profilatik histerektomi dan pengangkatan saluran tuba serta ovarium secara bilateral, terutama pada usia 40 tahun ataupun setelah seorang wanita memiliki anak. Penyakit selanjutnya adalah kanker kulit. Kanker kulit ini terjadi ketika sel-sel di lapisan luar dari kulit itu tumbuh secara tidak terkendali. Penyakit ini ditandai dengan benjolan ataupun bercakap normal yang dapat menyerupai dari tahi lalat. Penyebab utamanya itu merupakan paparan sinar matahari yang berlebihan ataupun radiasi UV dan ada beberapa hal lainnya. Lalu, pada kanker kulit non-melanoma, mutasi gen TP53 yang berfungsi sebagai gen penekan tumor itu sering ditemukan. Dan pada melanoma, mutasi C ke T yang merupakan tanda khas paparan UV itu umum dijumpai, terutama di area tubuh yang sering terpapar dari sinar matahari. Jenis-jenis kanker kulit lain juga menunjukkan pola mutasi UV. Contohnya seperti basal sel karsinoma dan squamous cell karsinoma yang memiliki tanda mutasi UV yang kuat, dan juga ada Merkel cell karsinoma, di mana jenis kanker ini itu langka dan menunjukkan tanda mutasi UV hanya pada kasus yang tidak disebabkan oleh poliomavirus Merkel. Perkenalkan, nama saya Ayu Putu Syahla Kausalia dengan 3 digit NIM terakhir 225. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit sickle cell disease. Sickle cell disease, penyakit sel sabit atau yang bisa juga disebut sebagai anemia sel sabit, adalah kelainan bawaan yang mempengaruhi hemoglobin, yaitu protein utama yang membawa oksigen dalam sel darah merah. Penyakit ini adalah hasil pewarisan dari homozigot dan heterozigot majemuk dari mutasi pada gen beta globin. Substitusi asam amino, asam glutamat ke valin pada posisi ke-6 dari rantai beta hemoglobin yang disebut sebagai hemoglobin S dihasilkan dari mutasi titik pasangan basa tunggal yaitu GAG ke GTG. Berikut merupakan tanda dan gejala dari sickle cell disease. Yang pertama ada anemia, kedua nyeri sendi, kelelahan, masalah penglihatan, bengkak di tangan dan kaki, mata menguning, serta pertumbuhan yang terhambat. Baik, perkenalkan, saya Freya Winata Immanuel Huta Barat dengan 3 digit NIM terakhir 223. Jadi sekarang kita akan bahas mengenai sindrom Werner. Sindrom Werner merupakan penyakit langka yang melibatkan terjadinya penuaan dini. Sindrom Werner adalah kelainan autosomal resesif yang ditandai dengan adanya ciri-ciri penuaan dini seperti kebotakan atau alopecia, memiliki perawatan yang pendek, katarak bilateral, dan juga ketidakstabilan kromosom.
Sindrom Werner utamanya terjadi karena adanya mutasi pada gen WRN yang berfungsi memproduksi protein Werner. Protein inilah yang merupakan keluarga dari helikase ReQ-DNA yang memainkan peran penting dalam DNA repair system melalui HR atau NAHEJ, replikasi DNA, dan juga pemeliharaan telomer. Mutasi pada gen WRN ini dapat memicu terjadinya penurunan fungsi protein WRN yang menyebabkan terganggunya stabilitas genom yang merupakan ciri khas dari sindrom Werner sendiri. Terdapat interaksi kooperatif antara WRN dan juga protein DNA repair system lainnya. Contohnya, WRN telah terbukti bekerja sama dengan DNA PKC dalam pemeliharaan di loop telomer dan yang berperan penting dalam menstabilkan telomer. Selain itu, terdapat juga keterlibatan WRN dalam berbagai jalur DNA repair system, termasuk penggabungan ujung non-homolog dan juga rekombinasi homolog. Hilangnya fungsi WRN tidak hanya berkontribusi terhadap manifestasi sindrom Werner seperti penuaan dini, namun juga menjelaskan penyebab yang mendasari mekanisme defisiensi DNA repair system yang terkait dengan sindrom ini. Maka dalam penjelasan singkat, sindrom Werner merupakan kelainan genetik yang terjadi karena adanya mutasi gen WRN yang menyebabkan disfungsi protein WRN. Protein WRN ini merupakan protein yang berperan penting dalam perbaikan DNA atau DNA repair system dan memelihara stabilitas genom. Munculnya defisiensi dalam mekanisme DNA repair dapat berdampak pada percepatan fenotip penuaan dan terjadilah sindrom Werner. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ketut Gedewi Wicasana dengan 3 digit NIM terakhir saya 221. Di sini saya akan menjelaskan mutasi pada DNA repair system dalam pengobatan kanker. Terdapat berbagai mutasi sistem perbaikan DNA repair system yang berperan penting dalam pengobatan kanker. Mutasi ini dapat menjadi target dalam terapi kanker dengan menggunakan berbagai inhibitor yang dapat meningkatkan sensitivitas sel kanker terhadap kemoterapi, radioterapi, atau imunoterapi. Yang pertama, adanya mutasi pada gen BRCA1 dan BRCA2. Mutasi pada kedua gen ini dapat menyebabkan kerusakan pada mekanisme rekombinasi homolog HR yang berperan dalam perbaikan DNA untai ganda atau DSP. Pasien dengan mutasi ini biasanya lebih sensitif terhadap terapi berbasis platinum dan inhibitor PARP karena penurunan kemampuan sel kanker untuk perbaikan DNA yang rusak. Kemudian yang kedua, adanya mutasi pada gen NHEJ, KU70 dan KU80. Mutasi pada gen ini mempengaruhi jalur perbaikan DNA untai ganda yang disebut non-homologous end joining atau NHJ. Mutasi ini dapat menyebabkan ketidakstabilan genom yang lebih tinggi dan sel kanker dengan mutasi ini menunjukkan sensitivitas yang lebih besar terhadap radiasi ion. Yang ketiga, adanya defisiensi perbaikan ketidakcocokan DNA atau MMRD. Mutasi pada gen MMR seperti MLH1, MHSH2, MHSH6, dan PMS2 dapat mengakibatkan defisiensi perbaikan ketidakcocokan DNA yang terkait dengan beberapa jenis kanker seperti kanker kolorektal non-polypolis herediter. Tumor dengan defisiensi ini biasanya sensitif terhadap imunoterapi berbasis penghambat checkpoint. Dan yang terakhir, adanya mutasi polimerase DNA. Mutasi pada gen POLE yang mengkode polimerase DNA epsilon berhubungan dengan peningkatan risiko hipermutasi pada beberapa jenis kanker, termasuk kanker endometrium. Mutasi ini juga meningkatkan sensitivitas terhadap pengobatan dengan inhibitor checkpoint kekebalan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Erlin Zakira dengan 3 digit NIM terakhir 205. Di sini saya akan membawakan langkah yang dapat diambil untuk mengatasi mutasi pada DNA repair system dalam pengobatan kanker. Jadi untuk mengatasi ini ada beberapa langkah strategis yang dapat kita ambil, yaitu dengan melibatkan pemahaman mendalam tentang mekanisme perbaikan DNA dan juga penerapan teknologi modern. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama itu dengan identifikasi jalur perbaikan DNA. Proses perbaikan DNA ini akan melibatkan berbagai jalur, termasuk base excision repair atau BER, ada nucleotide excision repair, NER, lalu ada mismatch repair atau MMR, dan homologous recombination atau HR. Dengan memahami jalur-jalur ini akan penting untuk mengidentifikasikan target terapeutik yang potensial.
Lalu yang kedua, dengan penggunaan enzim perbaikan. Enzim seperti poli-ADP ribose, lalu polimerase 1 atau PARP1 akan berperan dalam memperbaiki kerusakan DNA. Inhibitor PARP telah digunakan dalam terapi kanker untuk menghambat perbaikan DNA pada sel tumor yang memiliki defek dalam jalur HR atau homologous recombination, sehingga ini akan meningkatkan kematian sel kanker. Lalu yang ketiga ada terapi gen dengan CRISPR-Cas9 atau CRISPR-Cas9. Dengan teknologi ini akan memungkinkan penyuntingan gen secara spesifik untuk memperbaiki mutasi yang menyebabkan kanker. Dengan memprogram sistem ini juga untuk mentargetkan dan memperbaiki sekuens DNA yang cacat. Dengan potensi terapi genetik dapat dimanfaatkan untuk mengobati berbagai jenis kanker. Lalu yang keempat ada rekombinasi homolog. Dalam kasus di mana mutasi genetik menyebabkan kanker, teknik rekombinasi homolog dapat digunakan untuk mengganti gen yang rusak dengan versi normalnya, sehingga akan memperbaiki fungsi seluler. Lalu yang kelima, ada peningkatan asupan nutrisi. Nutrisi seperti vitamin C, vitamin E, dan juga zinc akan berperan penting dalam menjaga integritas DNA dan mendukung proses perbaikan. Dengan memastikan asupan nutrisi yang cukup juga dapat membantu mengurangi kerusakan DNA dan mendukung kesehatan seluler secara keseluruhan. Sekian dari saya, terima kasih. Selain kanker, kerusakan perbaikan DNA juga menyebabkan beberapa penyakit lain seperti single cell disease dan sindrom dan mempengaruhi integritas dalam perbaikan DNA. Juga sering juga penting dalam terapi kanker seperti berbasis platinumfikasi atau perubahan kimia dan faktor mutasi BRCA dan pengobatan iradiasi untuk defisiensi MMR. Terapi berbasis cRNA tidak diperbaiki dapat menyebabkan strep CR9 dan teknik rekombinasi homolog atau kematian dapat digunakan dan memperbaiki merupakan mekanisme seperti peningkatan memperbaiki kerusakan DNA dan menjaga stabilitas daripada perbaikan DNA juga menyebabkan beberapa penyakit. Kerusakan ini dapat memicu mutasi yang berhubungan dengan penyakit mutasi dalam perbaikan DNA. Juga kanker juga penting dalam terapi kanker seperti terapi berbasis jaringan di tubuh. Kerusakan DNA yang mengubah BRCA sering sebabkan radiasi badan kimia atau radikal bebas. Dalam respon kerusakan, terapi berbasis CRISPR, namun kegagalan perbaikan dapat mengarah pada kanker. Perbaikan DNA dapat digunakan jalur untuk memperbaiki mutasi penyebab kanker seperti peningkatan joining dan juga base edition perbaikan DNA. Nah, selain kanker dalam sistem perbaikan DNA meningkatkan risiko kanker seperti kanker kolorektal akibat defisiensi MMR atau kanker payudara karena mutasi BRCA1 atau berbasis platinum. Baik, perkenalkan nama saya Onilande dengan 3 digit terakhir NIM saya 227. Sekarang saya akan membahas saran. Menurut pendapat kami, untuk memaksimalkan makalah tentang The Mutation of DNA Repair System and Cancer, pembaca disarankan memiliki dasar pemahaman tentang DNA. Makalah ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang mutasi sistem perbaikan DNA dan kanker. Pemahaman akan konsep ini dapat membantu pembaca, khususnya yang bergerak dalam bidang kesehatan, mengenai mekanisme spesifik dari mutasi yang terjadi dalam sistem perbaikan DNA, serta dapat meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis mengenai genetika kanker dan pentingnya sistem perbaikan DNA. Hal inilah yang akan membantu mereka memberikan informasi yang lebih baik kepada pasien tentang risiko genetik dan pilihan pengobatan yang baik ke depannya. Dengan mengikuti saran-saran ini, makalah tentang The Mutation of DNA Repair System and Cancer akan lebih komprehensif dan informatif, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi pembaca.